Mmm, ini saya ya Mas Bagas ya, karena saya juga di sini cuma menerangkan sangat sayang ada, statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM, setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor satu ya, yang baik. Kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga kini masih menjadi perbincangan hangat publik di media sosial. Terbaru, Agus dibantu oleh pengacara kondang, Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti buntut dari uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah. Dalam laporannya, Agus melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi atas dasar pencemaran nama baik. Pasalnya Agus mengaku sakit hati dengan Novi lantaran tuduhannya yang menyalahgunakan uang donasi. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Novi melalui yayasannya berniat membantu Agus untuk pengobatan matanya dengan membuka donasi. Bosnya itu yang bernama Novi itu keterlaluan. Karena itu Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Novi menginginkan itu? Dan kenapa Novi menarik uang itu? Itu kan hak daripada Agus yang disiram pakai air keras matanya itu dengan Novi ya, yang punya yayasan. Ini sebenarnya dua-duanya nggak bisa dipidana sebenarnya. Kalau saling lapor nggak bisa dipidana karena awal mula prakarsanya katanya Novi yang mengatasnamakan yayasan meminta sumbangan, ya kan? Lalu pakai rekeningnya Agus. Lalu uang masuk ke rekening Agus ditransfer lagi ke Novi, ya kan? 1,5 sisa 1,3 ditransfer ke Novi lagi ke yayasan. Nah, uang itu udah jadi uang yayasan dan yayasan itu yang bisa mengelolanya gitu. Tapi untuk kepentingan Agus. Makanya yayasan itu nggak bisa ngambil uang tanpa persetujuan Agus. Agus juga nggak bisa menggunakan uang itu tanpa persetujuan yayasan. Makanya saran saya sebaiknya islah aja, damai. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa. Penggelapan dari mana? Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang dan yayasan itu uangnya nggak bisa diaudit. Nggak bisa diaudit yayasan itu, mana ada uang yayasan itu audit. Uang yayasan itu bersifat Setelah uang donasi terkumpul sebanyak 1,5 miliar rupiah, Agus diduga menyalahgunakan uang donasi tersebut lantaran diduga bagi-bagi kepada anggota keluarganya. Saat diundang oleh Denny Sumargo, tangis Pratiwi Novianti pecah saat membahas kasus tersebut. Pasalnya ia merasa kecewa lantaran niat baiknya justru membawanya ke dalam masalah hukum. Dalam kesempatan tersebut, Pratiwi Novianti menegaskan jika air matanya tersebut bukan karena takut telah dilaporkan oleh Agus, sebab ia merasa apa yang dilakukan selama ini adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Namun Novi lebih merasa sedih karena kecewa lantaran kata-kata Agus yang menuding dirinya jahat dan kejam. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit, Pak. Rulesnya, Pak. Rulesnya di mana? Dinas sosial. Panggil dinas sosial, Pak. Wilayah saya, Pak. Farhad Abbas ofisial bersabda, negeri rusak kalau para jin dan John menyerang orang buta dan bersatu dengan pengemis yang menjual kesedihan, yang hidup dari uang donasi. Sebelum dapat uang, sayang orang buta. Setelah rebut uang, serang orang buta. Selama ini, Pratiwi Novianti mengaku tidak pernah berniat menjelekkan keluarga siapapun. Dia hanya bicara sesuai dengan fakta yang ada. Agus sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sebelum keluar dan aktif muncul di media sosial. Agus yang disiram oleh air keras oleh bawahannya. Akibat serangan tersebut, Agus mengalami luka bakar 90% dan gangguan penglihatan. Terus ya,
Karena saya juga di sini cuma menerangkan sangat sayang ada statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM, setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor 1 ya, yang baik, rumah sakit negeri ya, yang bagus di Indonesia, kok bisa keluar statement begitu, itu yang saya sakit. Sidang emang udah jelas laporannya diterima Polda, justru pihak Agus minta damai. Ada info baru nih soal ini. Jadi Agus baru-baru ini menjelaskan alasan masih menggunakan BPJS meskipun telah menerima uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Menurut Agus, pihak rumah sakit yang menangani kasusnya yakni rumah sakit pemerintah lebih baik memilih untuk memproses pengobatan melalui BPJS. Meski sempat berusaha menggunakan layanan eksekutif, Agus menjelaskan bahwa pihak rumah sakit menurunkan kembali layanan BPJS-nya dan menyarankan penggunaan BPJS. Hal ini menimbulkan perdebatan dengan Pratiwi Novianti yang merasa bahwa dana donasi seharusnya cukup untuk menutupi biaya pengobatan tanpa perlu mengandalkan BPJS. Farhad Abbas Official bersabda, negeri rusak kalau para jin dan John menyerang orang buta dan bersatu dengan pengemis yang menjual kesedihan. Yang hidup dari uang donasi. Sebelum dapat uang, sayang orang buta. Setelah rebut uang, serang orang buta. Semua donatur yang minta kembali uang yang sudah dikasih ke Agus, gua jamin masuk neraka. Dan sebagian masuk penjara. Karena cara-cara kemanusiaan yang tidak manusiawi banget. Segera nyusul si emak masuk neraka. Pembela Nyonya Yayasan dilaporkan pidana biar sama-sama masuk neraka karena menghujat orang buta. Nyonya Yayasan dan kawan-kawan panik hingga buat petisi tarik donasi orang buta. Kasihan ya ama komplotan-komplotan para pensolid orang buta. Jelas-jelas uang miliaran udah dikuasai Nyonya Yayasan. Takut masuk penjara ya? Kasihan banget kamu. Agus mengaku bahwa sejak awal pihak keluarga telah mengusahakan untuk pembayaran tunai. Namun lagi-lagi Agus membantah jika sejak awal berniat ingin menggunakan BPJS. Pasalnya pihak rumah sakit menyebut terdapat banyak prosedur menggunakan dana tunai. Itu dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya atau penipuan gitu atau apa, itu saya nggak ada niat karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit karena itu adalah zolim gitu ya. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu, nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Bukan berarti saya di sini takut, laporkan silahkan. Mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu.